Halo anak-anak ibu semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita lagi ya anak-anak ibu semua. Nah, sebelumnya ibu akan menyapa anak-anak ibu semua. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene, dan salam sehat untuk kita semua. Nah, ibu harap anak ibu tetap jaga kesehatan di rumah. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, nah, jangan lupa kita terus berdoa untuk melakukan sesuatu yang kita mau lakukan. Nah, anak-anak ibu, semua kita harus berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Nah, setelah itu, anak-anak ibu mempersiapkan buku tematiknya. Nah, maksud ibu, anak-anak ibu semua mempersiapkan buku petik 2A-nya. Nah, setelah berdoa, anak-anak ibu mempersiapkan buku petik 2A-nya untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu kita masih belajar tentang tema 1. Nah, tentang tema 1 yaitu hidup rukun. Nah, anak-anak ibu buka semua bukunya halaman 47. Nah, halaman 47. Nah, hari ini kita belajar tentang subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, yaitu muatan PJOK. Nah, hari ini kita akan belajar tentang muatan PJOK. Nah, anak-anak ibu buka semua bukunya halaman 47 yaitu muatan PJOK. Nah, anak-anak ibu bisa lihat semua bukunya halaman 47. Nah, dalam PJOK ini kita hari ini belajar tentang gerak dasar berlari. Nah, hari ini kita belajar tentang gerak dasar berlari. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang gerak dasar berjalan. Nah, di dalam muatan PJOK. Nah, minggu kemarin kita belajar dengan gerak dasar berjalan. Nah, sedangkan hari ini kita lanjut dengan gerak dasar berlari. Nah, gerak dasar berlari. Nah, kita ketahui minggu yang lalu gerak dasar berjalan anak-anak ibu termasuk gerak berpindah. Nah, berpindah dari ke tempat yang pertama ke tempat yang kedua. Nah, itu yang dimaksud dengan gerak berpindah yang termasuk ke dalam gerak berjalan minggu yang lalu. Nah, hari ini kita belajar anak-anak ibu gerak dasar berlari. Nah, anak-anak ibu bisa semua bukunya dilihat halaman 47. Nah, di sana ada materi kita tentang gerak dasar berlari. Nah, gerak dasar berlari. Nah, anak-anak ibu bisa lihat semua. Setiap hari kamu pasti melakukan gerak berlari yang termasuk ke dalam gerak berpindah. Nah, anak-anak ibu pasti setiap hari melakukan gerak berlari. Nah, namanya juga masih anak-anak pasti suka berlari-lari. Nah, di sana anak-anak ibu sudah melaksanakan atau melakukan gerak berlari setiap hari. Nah, contohnya anak-anak ibu berlari dari ruang tamu ke dapur, nah menjumpai ibunya. Nah, di sana anak-anak ibu sudah melakukan gerak berlari. Nah, gerak berlari juga termasuk ke dalam gerak berpindah ya anak-anak ibu ya. Gerak berlari juga termasuk gerak berpindah. Nah, kenapa? Nah, seperti ibu bilang tadi, contohnya anak-anak ibu berlari dari ruang tamu ke dapur. Nah, di sana anak-anak ibu tadi berdiri di ruang tamu. Nah, ketika berlari sudah sampai di dapur. Nah, di situ sudah terjadi perpindahan ataupun berpindah tempat. Nah, berpindah tempat dari ruang tamu ke dapur. Nah, di sini ada contoh. Contohnya, contoh gerak dasar berlari. Nah, ada 2 orang anak yang sedang berlari. Nah, itulah contoh gerak dasar berlari.
Nah, contoh gerak dasar berlari. Nah, di sini kita lihat. Nah, apa yang dimaksud dengan gerak berlari, Bu Guru? Nah, apa yang dimaksud dengan gerak berlari? Nah, di sini Bu akan tunjukkan. Nah, gerak berlari maksudnya adalah gerakan yang dilakukan seperti berjalan, namun dengan tempo yang dipercepat. Nah, anak-anak ibu bisa nanti perhatikan ketika anak-anak ibu sedang berjalan membandingkan dengan sedang berlari. Nah, contohnya kalau anak-anak ibu sedang berlari, nah, barang tentu pasti kecepatan kaki pasti lebih cepat. Nah, kecepatan kaki pasti lebih cepat ketika anak-anak ibu berlari. Nah, daripada berjalan. Nah, berjalan pasti langkah kita lambat. Nah, lambat. Beda dengan berlari. Nah, jadi berlari itu anak-anak ibu, gerakan yang dilakukan seperti berjalan. Nah, gerakannya memang seperti berjalan, tetapi kecepatannya berbeda. Nah, tetapi kecepatannya berbeda. Nah, kenapa berbeda? Nah, kalau kita berjalan, nah pasti kecepatan kita berjalan itu lambat. Nah, sedangkan kalau berlari, nah pasti kecepatan kita itu cepat berlari. Nah, langkah kaki kita itu, nah, langkah kaki kita ketika berlari, nah pasti cepat. Nah, tetapi kalau kita berjalan, nah langkah kaki kita pasti lambat. Nah, itu yang dimaksud dengan berlari. Nah, anak-anak ibu, itulah pengertian dari berlari. Gerakan yang dilakukan seperti berjalan, namun tempo yang dipercepat. Nah, anak-anak ibu, ketika kita berlari, langkah kaki kita berlari lebih cepat. Nah, daripada berjalan. Nah, ibu, itu yang ibu katakan tadi. Nah, ketika kita berlari, nah, langkah kaki kita lebih cepat daripada berjalan. Nah, di sini ada beberapa contoh gerak dasar berlari. Nah, anak-anak ibu, di sini ada beberapa contoh gerak dasar berlari. Nah, yang pertama bisa kita lihat. Nah, gerak dasar berlari ke depan. Nah, di sini anak-anak ibu, kalau kita gerak dasar berlari ke depan, nah, posisi tubuh kita harus menghadap ke depan, pandangan kita harus ke depan, dan posisi tubuh kita harus tegap, tapi menghadap ke depan. Nah, namanya juga gerak dasar berlari ke depan. Nah, otomatis kita melihat ke depan, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, karena itu bukan dikatakan lagi gerak dasar berlari ke depan kalau kita melihat ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi anak-anak ibu, gerak dasar berlari ke depan maksudnya posisi tubuh kita harus ke depan dan pandangan kita harus juga ke depan. Nah, itulah yang dimaksud dengan gerak dasar berlari ke depan. Nah, yang kedua ada gerak dasar berlari ke kanan. Nah, di sini anak-anak ibu semua, kalau kita gerak dasar berlari ke kanan, nah otomatis posisi tubuh kita menghadap ke kanan dan tubuh kita harus tegap dan menghadap ke kanan, dan pandangan kita juga harus menuju ke kanan. Nah, itulah yang dimaksud dengan gerak dasar berlari ke kanan. Nah, yang ketiga di sini ada gerak dasar berlari ke kiri. Nah, gerak dasar berlari ke kiri. Nah, seperti yang kedua tadi, di sini gerak dasar berlari ke kiri. Nah, pandangan kita harus menghadap ke kiri dan posisi tubuh kita juga harus menghadap ke kiri. Nah, ketika berlari anak-anak ibu, posisi tubuh kita itu harus tegap. Nah, harus tegap ketika kita melakukan gerak dasar berlari. Nah, di sini kita lihat
bagaimana sikap gerak lari yang benar. Nah, anak-anak ibu bisa perhatikan semua gerak dasar berlari. Nah, perhatikan sikap tubuh yang benar saat berlari ke depan. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang melakukan gerak dasar berlari. Nah, gerak dasar berlari. Nah, di sini kita lihat yang pertama. Nah, pandangan lurus ke depan. Nah, anak-anak ibu, di sini ada sikap gerak dasar berlari yang benar. Nah, yang benar itu sikapnya yang pertama, pandangan lurus ke depan. Nah, anak-anak ibu nanti kalau mempraktekkannya di rumah dalam gerak berlari, nah, pandangan anak-anak ibu harus ke depan. Nah, yang kedua, posisi tubuh harus tegak. Nah, posisi tubuh kita juga harus tegak. Tidak boleh bengkok ke sana dan bengkok ke sini. Nah, posisi tubuh kita harus tegak. Nah, yang ketiga, tangan berlenggang bergantian. Nah, ketika kita berlari, anak-anak semua, nah, tangan kita juga pasti ikut mengayunkan kanan dan kiri. Nah, yang keempat, kaki melangkah bergantian. Nah, ketika kita berlari, anak-anak ibu, otomatis kaki kita melangkah secara bergantian. Nah, ketika nanti anak-anak ibu melakukan gerak dasar berlari di rumah, nah, anak-anak ibu bisa perhatikan bagaimana posisi kaki dan tangan ketika saat berlari. Nah, di sini tadi posisi berlari itu yang benar, pandangan lurus ke depan, tubuh tegak, tangan berlenggang bergantian, dan kaki melangkah bergantian juga. Nah, anak-anak ibu, ketika nanti berlari, nah, anak-anak ibu bisa buka semua bukunya halaman 47, kita lihat di sana. Nah, jika saat lari, nah, kamu merasa lelah, kamu boleh beristirahat. Nah, anak-anak ibu, ketika nanti mempraktekkan berlari di rumah, kalau anak-anak ibu merasa lelah atau lemas, bisa istirahat beberapa menit. Nah, setelah itu, nah, anak-anak ibu semua bisa melakukannya kembali lagi. Nah, selanjutnya kita lihat di sini lari dapat dilakukan dengan langkah pendek. Nah, anak-anak ibu juga di sini kita mempelajari tentang lari dapat dilakukan dengan langkah pendek. Nah, bagaimana maksudnya lari dapat dilakukan dengan langkah pendek? Nah, maksudnya di sini ketika kita melakukan lari dengan langkah pendek, nah, di sana langkah kaki kita menggunakan pendek. Nah, lari dapat dilakukan dengan langkah pendek. Berbeda dengan lari dilakukan dengan langkah panjang. Nah, di sini ada contoh ibu buat lari dengan langkah pendek. Nah, di sana anak-anak ibu bisa melihat semua contoh gambarnya. Nah, di sana ada 2 orang anak yang sedang melakukan lari langkah pendek. Nah, mereka sedang melakukan lari dengan langkah pendek. Nah, langkah kakinya tidak seperti langkah kaki panjang. Nah, yang selanjutnya kita juga melihat ada juga dapat dilakukan dengan langkah panjang. Nah, kalau ada langkah pendek, nah, anak-anak ibu, otomatis kita juga mempelajari tentang langkah kaki panjang. Nah, di sana lari juga dapat dilakukan dengan langkah panjang. Nah, ini contohnya. Nah, ada seorang anak yang sedang berlari. Nah, langkahnya sangat panjang. Nah, itu yang dikatakan lari dengan langkah panjang. Nah, lari dengan langkah panjang. Nah, seorang anak yang berlari dengan langkah kakinya yang panjang. Nah, itulah yang dimaksud dengan berlari dengan langkah panjang. Nah, anak-anak ibu, nanti di rumah
bisa mempraktikkannya bagaimana itu sikap berlari yang benar. Nah, sikap berlari yang benar. Nah, dan bagaimana langkah kaki ketika berjalan dengan berlari. Nah, bagaimana perbedaannya ketika langkah kaki kita berjalan dengan berlari. Nah, otomatis mempunyai perbedaan. Nah, Ibu sudah jelaskan tadi, kalau ketika kita berlari, nah, otomatis langkah kaki kita lebih cepat. Nah, kalau berjalan, langkah kaki kita semakin lambat. Nah, kita lihat buku kita halaman 47 yang paling bawah. Nah, gerak berlari dapat dilakukan dalam permainan. Nah, anak-anak ibu semua nanti kalau mempraktikkannya di rumah dengan teman ataupun kakak adiknya, nah, gerak berlari dapat dilakukan dalam permainan. Nah, bermain bersama teman dapat melatih kekompakan. Nah, saat berlari harus berhati-hati. Tujuannya apa? Nah, supaya terhindar dari cedera. Nah, contohnya kalau anak-anak ibu berlari dengan main-main, nah, pasti jatuh, terluka. Nah, jadi anak-anak ibu, ketika kita berlari harus berhati-hati, harus melihat, tidak boleh bermain-main. Nah, kalau bermain-main, nah anak-anak ibu pasti nanti cedera. Contohnya kakinya yang luka ketika berjatuh, tangannya yang luka. Nah, itulah harus kita perhatikan dalam berlari. Nah, anak-anak ibu harus memperhatikan, harus hati-hati dalam berlari. Nah, anak-anak ibu, itulah pembelajaran kita tentang muatan PJOK. Nah, nanti ibu akan mengirimkan video materi pembelajaran kita ke Google Classroom. Nah, anak-anak ibu nanti bisa buka semua Google Classroom-nya untuk melihat video materi kita. Nah, anak-anak ibu tetap semangat dalam belajar. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, walaupun kita masih tetap daring dalam belajar, nah, anak-anak ibu tetap semangat dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak ibu, inilah materi kita pada pagi hari ini tentang muatan VJOK. Nah, selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene, dan selamat belajar